wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, yang artinya dan bagi orang-orang kafir. Siapa dia? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dihantarkan mereka menuju neraka jahanam dengan berbondong-bondong, zumara, berkelompok-kelompok atau berbondong-bondong. Berbondong-bondong di sini artinya mereka berbondong-bondong tapi terpisah. Tetapi kelihatannya orang ini banyak, tapi tidak seperti orang berbondong-bondong bergandengan tangan. Tidak, tetapi mereka digiring oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti, malaikat yang kasar, yang galak kalau bahasa kita. Karena ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dihantarkan mereka menuju neraka jahanam dengan berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, dan ketika mereka sampai di depan neraka, ketika mereka sampai di dekat neraka, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, futihat abwabuha, dibukakan pintu-pintu neraka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh penjaga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita artikan, dan bagi orang-orang yang kafir dihantarkan mereka menuju neraka jahanam dengan berbondong-bondong, dan ketika mereka sampai di neraka dibukakan pintu-pintunya itu. Di sini para ulama, kalau kita buka tafsir Az-Zahabi, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat futihat, dibukakan. Tetapi kalau kita buka ayat yang ke-73, terutama penyebutan mereka orang-orang yang bertakwa, Allah katakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Jadi di kalimat futihat sebelumnya ada kalimat wa. Di dalam ayat ini memberikan penafsiran, kalau kita buka tafsir Az-Zahabi, yaitu memberikan penafsiran atau penyambutan kepada mereka yang berbeda, kepada mereka orang-orang yang kafir dan kepada mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kami akan menjelaskan apa perbedaan dari kalimat atau dari huruf waw. Di dalam ayat yang ke-71 Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat futihat. Jadi kalau kita artikan, dan bagi orang-orang yang kafir dihantarkan mereka ke neraka jahanam dengan bergerombolan atau berbondong-bondong, dan ketika mereka sampai di neraka, di depan neraka dibukakan. Jadi kalau kalimat dibukakan, sebelum penduduk neraka itu masuk ke neraka, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring orang-orang yang tidak beriman. Dan ketika mereka sampai di depan neraka, pintu-pintu neraka telah terbuka, dibukakan. Jadi beda kalimat dibukakan atau dan dibukakan. Jadi kalau dibukakan, kita lihat pintu ini sudah terbuka. Jadi ketika penduduk neraka sampai di neraka, pintu neraka sudah terbuka. Ini menunjukkan bahwasannya itu pembelajaran bagi mereka bahwasannya dahsyatnya neraka jahanam. Tidak ada surprise kalau bahasa kita. Ketika mereka sampai di depan pintu neraka, ini mereka sudah tahu azabnya bagaimana di dalam neraka. Beda dengan mereka orang-orang yang bertakwa. Ketika mereka sampai di depan surga, wa futihat, Allah gunakan kalimat wa dan dibukakan. Jadi ketika penduduk mereka orang-orang yang bertakwa, ketika mereka sampai di depan surga, pintu surga pun belum dibuka. Tetapi entar ketika mereka sampai di surga, maka penjaga surga pun membukakan pintunya. Ini sebagai penghormatan bagi mereka orang-orang yang bertakwa.
Karena kita tahu bahwasanya surga adalah balasan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak main-main. Ketika mereka melihat itu pun, melihat surga belum dibuka, mereka sudah senang. Beda dengan orang penghuni neraka. Sebelum ketika mereka sampai di depan neraka, pintu neraka sudah terbuka. Jadi ketika di depan neraka, mereka sudah kaget. Belum masuk neraka saja, mereka sudah ketakutan. Bagaimana ketika mereka masuk di dalam neraka? Dan kita tahu bahwasannya azab yang paling ringan bagi mereka penduduk neraka yang sudah pernah kita bahas, kata Rasulullah SAW, inna ahwan ahli nar, yaitu sesungguhnya azab yang paling ringan bagi penduduk neraka, la rajulun tudu'u fi ahmati qadamaihi jamratan, yaitu seseorang yang mana di bawah telakinya, ini belum masuk neraka, yang mana di bawah telakinya, di bawah telapak kakinya diletakkan 2 bara api dari neraka. Bisa kita bayangkan, kata Rasulullah SAW, yagli minha dimahu, lantas mendidihlah otaknya. Kita mungkin kalau kena api, itu berasanya sudah panasnya, mungkin kalau pegang api, itu berasanya di tangan aja. Tetapi Anda bisa bayangkan, yang paling ringan azab bagi penduduk neraka kelak pada hari kiamat, ketika 2 bara api dari neraka jahanam diletakkan di bawah telapak kakinya, dia naik atas, naik ke bumi. Bara api naik ke paha, menghancurkan jantung, paru-paru, bahkan seisi usus-ususnya, membakar hingga naik ke atas. Yagli minha dimahu, lantas mendidihlah otak. Masya Allah, semoga kita terhindar dari azab neraka. Ini bisa kita bayangkan. Yagli minha dimahu, lantas mendidihlah otaknya. Bahkan mereka